Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah wa akhwat fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini dengan ma'unah Allah tabaraka ta'ala, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya insyaallah dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan itu artinya kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Memang itulah tugas kita dan kehidupan kita adalah melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Jika kita sudah lakukan itu, berarti sempurna iman kita, sempurna Islam kita, dan sempurna pengabdian kita kepadanya. Semoga senantiasa kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau adalah qudwah untuk kita semua. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, menjadikan beliau sebagai qudwah adalah kewajiban. Dan Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, menjadi contoh keteladanan dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita secara pribadi atau dalam lingkungan keluarga, cakupannya kecil, cakupannya besar, sampai ke dalam berbangsa dan bernegara, seperti bagaimana memilih seorang pemimpin. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita memilihnya, dan siapa yang tidak boleh kita pilih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sehingga memilih seorang pemimpin adalah ibadah, bukan hanya sekedar bagaimana memilih seorang pemimpin untuk bisa mengatur negara ini, tapi juga masalah syariah. Tugas dan kewajiban bagi seorang pemimpin dua. Yang pertama adalah fi himayatid din, menjaga agama syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjaga adalah pemimpin kita, sehingga seorang pemimpin yang kita pilih adalah yang mampu menjaga syariah, mampu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan kepada orang yang tidak amanah menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini, maka berarti kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita pilih harus yang mampu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ia menjadi figur untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kepribadiannya, mampu menjadi contoh untuk bisa menunjukkan bahwa seorang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rakyatnya saja berusaha untuk menjadi seorang muslim yang kafah, maka seorang pemimpin lebih dari itu. Maka kalau orang-orang yang ugal-ugalan, orang-orang yang tidak jelas keagamaannya dalam sikap akhlaknya, tidak boleh kita pilih. Tidak boleh. Dan haram hukumnya kita memilih orang-orang semacam itu. Ini diantara kewajiban ya yang sangat strategis seorang pemimpin yang kita bisa pilih. Kita pilih seperti itu. Kalau kita memilih seorang pemimpin yang asal-asalan, istighfarlah kepada Allah, karena dia mereka akan dituntut. Kenapa kau pilih dia? Tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Seorang pemimpin punya strategis yang luar biasa dalam Islam, posisi yang sangat luar biasa.
Bahkan imamun adil, pemimpin yang adil itu ya jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya surga. Ya, subhanallah. Semoga kita di 2004 ini Allah hadiahkan seorang pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas satu bahasan seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, adalah mengapa kita harus talabul ilmi, mengapa kita harus belajar. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah menyampaikan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib. Apa maksud dimaksudkan dengan wajib? Sama dengan salat. Pernahkah kita meninggalkan salat? Insyaallah tidak. Ya. Insyaallah tidak. Talabul ilmi pun begitu sama kedudukannya, bahkan lebih tinggi dari salat itu sendiri. Saum itu wajib. Mempelajari bagaimana saum, belajar kita bagaimana saum yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana melaksanakannya adalah wajib hukumnya, lebih wajib daripada saum itu sendiri. Haji adalah wajib bagi yang mampu, tapi bagaimana mempelajari bagaimana haji yang benar adalah lebih wajib daripada sekadar melaksanakan kewajiban haji. Itu juga umrah, itu juga zakat. Ya, maka talabul ilmi adalah lebih afdal, lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Karena semua ibadah-ibadah itu merupakan ilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu harus dikedepankan sebelum berbicara dan sebelum beramal. Itu kaidah yang harus kita jadikan sebagai landasan. Sampai-sampai Allah Tabaraka Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, ketika terjadi berkecamuk perang, maka masih wajib talabul ilmi. Antum bisa bayangkan, ketika terjadi kecamuk perang fi ma'rakatil jihad, dalam peperangan dalam jihad, maka harus ada yang talabul ilmi di antara kita. Artinya masih wajib ya untuk melaksanakan talabul ilmi di saat terjadinya perang. Antum bisa membayangkan begitu. Ya, dalam surah 9 surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minun, tidak layak bagi orang-orang mukmin liyanfiru kaffah, mereka pergi ke medan perang seluruhnya. Artinya Allah tidak memperkenankan semua muslim ketika terjadi peperangan harus semua pergi ke medan perang. Falaula nafar minkum ta'ifatun minhum yatafaqahu fid din. Mengapa tidak segolongan di antara mereka ada yang talabul ilmi, mempelajari agama, yatafaqahu fid din, mempelajari agama. Di saat terjadi perang masih Allah wajibkan talabul ilmi. Artinya di saat tidak terjadi perang berarti lebih wajib ya. Kalau di saat perang saja masih wajib kita talabul ilmi, apalagi di saat tidak terjadi perang. Ini artinya tidak ada alasan bagi kita untuk talabul ilmi, untuk menghindari dari talabul ilmi, wajib hukumnya. Dan ini fardu ain, setiap kita harus belajar, harus pandai, harus pintar, harus paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang kita bahas, mengapa kita harus talabul ilmi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 67, Anda mulai dengan surah Al-Baqarah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi akuna minal jahilin. Ini berkata Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih Baqarah, menyembelih sapi. Ya.
Mereka katakan perkataan Nabi Musa dengan memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi sebagai bahan lelucon, bahan ejekan. Maka Nabi Musa AS mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Ini penting sampai Nabi Musa AS memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Karena kebodohan itu sangat berbahaya. Kebodohan akan melahirkan taklid, ikut-ikutan tanpa ilmu. Kebodohan akan melahirkan fanatis pada kelompok-kelompoknya. Kebodohan akan mutarbalikan antara hak dan batil. Kebodohan akan melahirkan kedunguan, kalau bahasa apa? Rocky Gerung, kedunguan. Akal sehatnya tidak jalan. Ya. Mari kita bahas hal ini. Ana ambil dari beberapa kitab. Al-jahlu bi'sur rafiq. Kebodohan itu merupakan seburuk-buruk teman. Bi'sar rafiq. Wal jahil yaf'alu bi nafsihi ma la yaf'alu al-'aduwwu bi 'aduwwihi. Kebodohan itu atau orang yang bodoh itu melakukan pada dirinya ya apa yang musuh tidak lakukan pada musuhnya. Dia tidak tahu mana musuh, mana kawan. Yang bisa memberikan sesuatu yang memberikan sesuatu pada dirinya menjadi kawannya, yang tidak memberikan sesuatu pada dirinya, keuntungan pada dirinya, maka dia akan musuh. Yang ngasih uang, yang ngasih bantuan sebagai kawan, yang tidak menjadi musuhnya. Logikanya sudah nggak jalan. Ya, mana musuh, mana lawan nggak tahu. Wa huwa tasa'il ilal hayya bighairi silahin. Orang yang semacam ini, orang bodoh ini adalah dia ya seperti orang yang mengamuk tanpa senjata. Mengamuk ya ingin melumpuhkan musuhnya, tetapi dia tidak memiliki senjata. Wa illam yakun fil jahli illa annahu yashushul fikra wa ya'tamul basirah. Dan orang yang jahil ya dalam kebodohan ya selalu memutarbalikkan pikiran dan menggelapkan pemahaman, pandangan, wawasan. Orang yang jahil seperti itu. Ya. Lakafa bihi dzamman. Maka sungguh cukup dengan hal demikian itu sebagai sebuah celaan baginya. Fa kaifa musibah. Fakaifa wa huwa musibah wa da'u 'adhalin. Maka bagaimana kebodohan itu merupakan sebuah musibah ya dan penyakit yang tidak pernah sembuh. Ya. Yaslabul mar'a wijhatahu al-sahihah fid dunya wal akhirah. Ya, dengan penyakit itu yang tidak pernah sembuh bisa merenggut seseorang ya yang tak pernah mengetahui tujuan hidupnya, tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Orang yang bodoh itu akan terjebak ya, untuk dunia pun tidak tahu, akhirat pun tidak tahu bagi orang yang bodoh.
wa huwa mahallun lisyahawati wasyubuhati wal khurafat. Dan orang yang bodoh, orang yang jahil, ya, wa huwa mahallun, dan kebodohan itu mahallun sebagai tempat lisyahawat, bagi yang ingin melampiaskan syahwatnya. Orang yang bodoh begitu mudah untuk terjebak dalam syahwat. Wasyubuhat, terjebak dalam syubhat, tidak tahu mana halal mana haram, mana yang wajib mana yang sunnah, mana yang harus dikerjakan mana yang tidak. Orang yang bodoh akan terjebak dalam hal seperti itu. Wal khurafat, dan berbagai macam ajaran-ajaran yang bukan ajaran agama Allah dianggap sebagai ajaran Allah, yang bukan, yang ajaran Allah dianggap yang bukan ajaran Allah. Khurafat, terbolak-balik. Orang yang bodoh berbahaya, bahkan bisa akan menggelincirkan lebih jauh dari itu. Waliyadzubillah. Wal jahlu ra'su kulli khati'ah, dan kejahilan itu merupakan pokok pangkal dari segala kejahatan, segala kesalahan, kekhilafan, dan setiap dosa. Ya. Wa man sya'u kulli dhalalin, dan merupakan sumber dari segala kesesatan, sumber dari segala kesesatan. Qala Qatadah, ini perhatikan perkataan Imam Qatadah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma usiyallahu bihi fa huwa jahalah, amdan kana aw ghairah. Sepakat para sahabat Rasulullah SAW anna kulla ma usiyallahu bihi, sesungguhnya setiap Allah dimaksiati, setiap ketidaktaatan kepada Allah adalah kejahilan. Tidak melakukan perintah Allah adalah kejahilan. Bermaksud kepada Allah adalah kejahilan. Jadi jangan kejahilan itu karena kebodohan tentang sesuatu, ya, tentang pengetahuan tentang apa ruang angkasa, itu bukan. Tapi justru ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah kejahilan. Termasuk ketika membaca Al-Quran masih terus salah dan tidak mau belajar, itu kemaksiatan kepada Allah, kejahilan. Setiap kemaksiatan kepada Allah adalah kejahilan. Amdan kana au ghairah, baik disengaja maupun tidak. Walihada jaa wasfuhum fil Qur'anil Karim annahum ya'maluna as-su'a bi jahalah, surah An-Nisa ayat 17. Dengan itulah, atau itulah sebabnya mereka digambarkan dalam Al-Qur'an, ya, ya'maluna as-su'a bi jahalah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan kejahilan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan kejahilan. Apa maksudnya? Kemaksiatan bagian dari kejahilan yang dilakukannya. Atau kejahilan itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jahula bimaqamillah wa qadrihi, ya, kebodohan, ya, ana baca lagi, jahlun bimaqamillah wa qadrihi, kebodohan terhadap kedudukan Allah dan kekuasaannya. Au jahlun binadharillahi wa marqabatihi, atau kebodohan atau kejahilan terhadap pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, binadharillahi dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa muraqabatihi, dan terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatihi, terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahlun bi'aqibatil ma'asi
wa ijabiha bi sakhatillahi ta'ala, dan kebodohan ya terhadap akibat dari dosa-dosa yang dilakukannya dan akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Setiap maksiat yang dilakukan pasti akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Setiap kita menjalankan apa yang bukan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, adalah bagian akan menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa jahlun yaqudu ilal isyan, maka kebodohan itulah yang menuntun pada kemaksiatan. Kebodohan itu yang menuntun kepada kemaksiatan. Ini yang harus kita fahami. Kebodohan, kejahilan bisa menuntun kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita katakan ketika kita melakukan kemaksiatan, karena saya tidak tahu, mungkinkah Allah akan mengadab karena tidak tahu, atau dalam bahasa yang lain, tidaklah mungkin Allah akan mengadab saya melakukan satu kemaksiatan kalau saya tidak tahu, iya kan? Sehingga kita menguzurkan diri kita, memaafkan diri kita, belum tentu Allah memaafkan kita. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, ada orang yang melakukan datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, disebut ubadul kubur. Meminta-minta ke kuburan itu disebut ubadul kubur, penyembah kuburan. Karena kejahilan, apakah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan disiksa Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya? Datang ke kuburan, minta ini minta itu kepada ahli kubur. Kata beliau, tidak akan diazab. Senanglah orang ini ya dengan mengatakan tidak akan diazab. Tidak sampai di situ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kenapa ia tidak tahu tentang hal itu? Kalau ia tidak tahu karena tidak mau talabul ilmi, tidak mau belajar, padahal sudah begitu mudah untuk bisa mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu sekarang mudah, lewat gadget ini gampang. Ini tab ya. Ini mudah untuk mengakses. Anak mengambil dari kitab-kitab yang ada di internet. Ambil. Di samping dari kitab-kitab yang anak punya. Dicocokkan. Ya, ini. Lebih mudah mengakses. Belajar apapun lebih mudah aksesnya, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak tahu, karena tidak mau belajar itulah yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Setiap kita punya mata, setiap kita punya telinga, setiap kita punya hati dan pikiran untuk mereduksi kebenaran yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita bisa reduksi kebenaran itu lewat akal dan pikiran kita. Nggak ada alasan kalau kemudian kita menghindar, saya nggak ada waktu, itulah yang penyebab. Ya, nggak ada alasan untuk tidak tahu. Setiap kajian kita mendapatkan ilmu, ya, nggak ada alasan untuk tidak tahu. Karenanya Allah Taala menyampaikan beberapa firman-Nya, misalnya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36, surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan kau ikuti apa yang engkau tidak mengerti tentangnya, engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, engkau tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya, jangan kau ikuti. Itu artinya apa? Tidak boleh kita ikut-ikutan tanpa ilmu.
Inna sama sunnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, penglihatan, pendengaran, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Mata ini bukan gratis untuk melihat, tapi Allah perintahkan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pendengaran kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah apa yang disampaikan oleh para ulama, para asatidzah. Enggak gratis. Dia mereka akan dituntut. Apa yang sudah kau dengarkan selama ini? Musikkah yang kau dengar? Apakah tausiah-tausiah? Ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW. Kullu ulaika, semuanya itu pendengaran dan hati juga pikiran akan diminta pertanggungjawaban. Mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Karenanya Allah menyampaikan lagi dalam surah yang lain, surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhan la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam. Ya, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam. Artinya penghuninya sudah Allah penuhi di dalamnya, di neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan adalah penghuninya manusia dan jin. Kenapa kebanyakan penghuni neraka ya itu jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi mereka tidak menggunakan hati itu untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, a'yun la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang. Allah katakan orang yang tidak menggunakan tiga potensi ini, mata, telinganya dan hati juga pikirannya, untuk mereduksi kebenaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Nabi SAW, adalah seperti binatang, kal an'am, seperti binatang. Artinya binatang itu yang tidak punya otak wajar. Manusia yang tidak menggunakan akal dan pikiran itu sama dengan binatang. Maka tidak tanduknya seperti binatang, menghalalkan segala cara seradak seruduk. Ya, hukum dibuat untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah binatang. Binatang itu enggak punya aturan. Binatang itu enggak ngerti mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Seradak seruduk. Dan yang namanya binatang, kalau seradak seruduk kita ikat, ya, atau kita sembelih supaya enggak ada korban, namanya binatang. Kalau kita tahu itu seradak seruduk seperti binatang yang tidak memiliki kewarasan akal, kita biarkan banyaknya jadi korban, dan kita bagian dari mereka membiarkannya. Gitu. Maka kalau di suatu kondisi masyarakat yang sudah tidak lagi aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah dijalankan, aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka sama dengan binatang yang ada. Maka di Eropa banyak kehidupannya udah kehidupan kayak binatang, transaksinya seperti transaksi binatang. Ya, Cak Nur yang dia cerita ketika dia di Amerika, ya, dia bawa istri. Dengan mudahnya mereka saling menukar istri, tukar-tukaran istri. Itu biasa. Itu kan binatang. Kehidupannya kayak binatang. Bertetanggaan sebelah,
Ya, itu sudah kayak kehidupan binatang, tukar-tukar istri, tukar suami. Apa enggak hancur kehidupan ini? Ya, subhanallah. Waliyadzubillah. Ini contoh Bani Israel, ya, ketika ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada mereka, ini ada mulai dari permulaan penyampaian materi tadi. Wa min amsilati dzalik, dan di antara contoh-contoh demikian itu, ma qalathu Banu Israil li Nabi Musa alaihissalam, apa yang dikatakan Bani Israel terhadap Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, hina amarahum bi amrillahi fi dzabhil baqarah, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka untuk menyembelih sapi. Faqalu, maka mereka mengatakan, Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah kamu menganggap kami sebagai bahan ejekan, ya, bahan lelucon? Dianggap lelucon perintah Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih apa? Sapi, ya. Surah Al-Baqarah 7. Ya. Fakana radda Musa alaihim, dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengembalikan atau radda menjawab pertanyaan atau perkataan dari orang-orang Bani Israel itu, atau tanggapan Musa terhadap mereka. Perhatikan kalimatnya, perkataan dari Musa terhadap omongan mereka. Qala lahum, Nabi Musa berkata kepada mereka, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang jahil. Jadi orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang istihza, yang membuat keleluconan itu dan lainnya. Enggak, tetapi berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil. Begitu juga wa kadzalikal fawahish wal ma'asi jami'uha ya durubun wa anwa'un minal jahli. Begitu juga semua perbuatan keji dan pelanggaran apapun dari aturan Allah Subhanahu wa taala adalah contoh-contoh dan jenis-jenis kebodohan yang Allah paparkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha Nabiullah Yusuf alaihi salam hina da'athu imra'atul azizi wa man ma'aha minan niswati ila al-fahishah faradda alaihinna da'ilan rabbahu qailan rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Perhatikan ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 33, ya. Wa kadzalikal fawahish wal ma'asi, begitu juga perbuatan keji dan perbuatan maksiat lainnya, jami'uha semuanya itu ya durubun wa anwa'un minal jahli, sebagai contoh dan sebagai gambaran tentang kejahilan. Fa hadza Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan inilah contoh Nabi Yusuf alaihissalam hina da'athu imra'atul azizi, ketika wanita imra'atul aziz, wanita raja al-aziz, al-aziz itu raja, artinya selir, ya, atau istri dari raja ini, da'athu menggodanya, wa man ma'aha minan niswah, dan orang-orang yang bersamanya, para wanita-wanita lainnya, pejabat-pejabat, istri-istri para pejabat, ilal fahisyah, menggoda untuk berbuat keji, berbuat zina, ya. Faradda alaihinna da'ilan rabbahu qailan, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya dari perbuatan keji tersebut, ya, dari mereka, sambil
memohon kepada Allah dengan mengucapkan Rabbis sijnu ahabba ilayya, ya Rabb, penjara lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaihi, dibandingkan dengan ajakan, dibandingkan dengan seruan, dibandingkan dengan ajakan kalau perempuan ke laki-laki menawarkan diri rayuan mereka, rayuan mereka ilaihi, kepadanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin, jika engkau tidak palingkan dariku dari segala tipu daya mereka, para wanita itu, asbu ilaihinna, pasti aku terjebak untuk mengikuti apa mau mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku akan menjadi orang yang jahil. Orang yang jahil. Jadi orang jahil adalah orang yang terjebak dengan nafsunya, kemaksiatan yang ada di depannya, dia ikut bersamanya, itulah kejahilan. Ya. Pejabat-pejabat kita sudah banyak yang sudah bodoh, padahal profesor doktor itu orang bodoh-bodoh karena mengikuti hawa nafsunya. Sudah jelas kita memilih seorang pemimpin yang terbaik, masa kejebak dengan hal-hal kayak gitu? Padahal dia seorang pejabat yang menjaga amanah, umat harus dijaga, tapi tetap saja terjebak dalam kemaksiatan, kebodohan. Ya, dia begitu bersemangat untuk mendapatkan kekuasaan. Ini kan bodoh semua. Padahal memilih seorang pemimpin itu bukan mau kita, mau syariah. Allah yang mengatur, cari pemimpin yang terbaik. Yang memilih artinya apa? Kalau memilih, kayak antum memilih padi yang baik dengan yang buruk, ditampikan. Bahasa tampi tahu ya? Ditampi. Yang jelek-jelek itu dibuang. Terpilihlah yang bagus. Dari yang bagus terpilihlah yang terbagus. Dari yang terbagus terpilihlah yang the best. Bukan mau kita, bukan ambisi kita dengan politik masing-masing, enggak. Maka dalam konsep Islam, ketika misalnya pemimpin itu sudah terbentuk, ada 3 orang misalnya atau 10 orang, satu di antara mereka atau masing-masing di antara mereka mengaca diri, layakkah saya untuk dipilih untuk menjadi seorang pemimpin? Layakkah saya dicalonkan? Ketika ada di antara mereka yang lebih baik dari saya, dia harus mengundurkan diri karena tahu dirinya tidak mampu untuk menjaga amanah, bukan berusaha untuk muncul dan dijelekkan orang-orang yang baik. Ini kebodohan luar biasa. Kan pilih kan itu, pilih, coba antum pilih duku-duku itu, ya cari yang jelek dulu, dicari itu, dibuang yang jeleknya, baru yang bagus itu dicari yang terbagus. Sehingga memilih itu memilih terbaik, bukan memilih masing-masing maunya apa. Itu salah besar memahami kayak gitu. Logikanya gitu kan, memilih, pilih, kita pilih yang terbaik, bukan milih dengan hawa nafsu, tapi milih dengan apa yang kita mau. Jadi kemaksiatan bagian dari kebodohan. Terjebak dalam kemaksiatan berarti kita sudah bodoh. Surah Yusuf ayat 33 tadi, saya 34. Habis ini. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah mengijabah, mengabulkan doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Fasarafa anhu kaidahunna, maka Allah memalingkan dari segala tipu daya wanita tersebut. Innahu was-samiul alim, sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini artinya Nabi Yusuf alaihissalam sekaliber Nabi saja masih terjebak, hampir terjebak dalam kemaksiatan. Apalagi kita yang tidak terkontrol oleh wahyu. Nabi Yusuf bisa terkontrol oleh wahyu.
dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lah kita, maka kebodohan akan lebih kuat lagi, kita akan terjebak dalam kemaksiatan. Ya, dan itu nilai kebodohan. Wa idza huyyimal jahlu fi biladin ittashahat mudunuha bidzulam. Jika kebodohan sudah merajalela di suatu negeri, ya, ittashahat mudunuha bidzulam, maka kota-kota itu akan diselimuti dengan kegelapan. Kegelapan sudah tidak lagi tersinari oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahat ummatan muqayyadatal yadain, maka umat, ya, atau bangsa di negeri tersebut, ya, di kota-kota tersebut, ya, terikat tangannya, yadain, terikat dengan kebodohan-kebodohan tersebut, terikat dengan kemaksiatan tersebut, la wa musubatul ainain, dan tertutup mata hatinya, ya, la ta'rifu ila ayyi hawiyatin tusaq, dia tidak tahu akan dikemanakan dia akan dijebak, dikemanakan pada jurang mana yang akan dia dibawa, akan dimasukkan ke dalam jurang mana yang akan dibawa, tidak tahu, sudah menganga jurang itu. Maka kalau kita tahu hal itu, sudah begitu kuat, luar biasa kemaksiatan di mana, ya, hukum dibuat untuk kemauan, ya, syahwat politiknya, ya, kemudian semua dengan cara apapun untuk mendapatkan syahwat ke politiknya tersebut, maka ini adalah jebakan-jebakan yang bisa saja dia akan dibawa ke jurang mana yang akan dijebak. Wa ma halal jahlu bimustami'in illa dhaqin, maka kebodohan itu tidak punya ruang apapun kecuali kesempitan yang ada. Enggak ada kebodohan itu kecuali akan bisa membuat kita lebih sempit, ya. Karenanya Atha bin Abi Rabah mengatakan, an Atha bin Abi Rabah, "Dhahaba fuqaha'uha wa khiyaru ahliha." Ya, telah pergi fuqaha'uha, orang-orang yang berilmu di antara mereka, wa khiyaru ahliha, dan orang-orang terbaik di antara mereka. Artinya itu menunjukkan orang-orang yang sudah tidak lagi peduli dengan pengetahuan, itu menunjukkan bahwa tidaklah penting lagi para ulama dalam kehidupan mereka. Padahal ulama itu kalau sudah hilang, ilmu itu hilang. Ulama sudah tidak ada, maka ilmu sudah tidak ada. Islam sudah tidak ada kalau ulama tidak ada lagi yang menjelaskan kebenaran yang hak. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diliputi dengan kebodohan tadi. Ya. Wa an Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, mautul fuqaha wal ulama, dzalika li'anna bil ilmi wa ahlihi tunzamu hayatun nasi wa yasa' ba'duhum ba'dan. Ya. Kata Mujahid, kematian para fuqaha, kematian para ahli ilmu, ya, dan para ulama, itulah sebagai tanda ilmu itu sudah terangkat. Wa dzalika li'anna bil ilmi, hal demikian disebabkan ilmu itu, ya, dengan ilmu tersebut, wa ahli, dan orang-orang yang memahami tentang ilmu tersebut, ahli ilmi, tunzamu hayatun nas, kehidupan manusia akan teratur dengan baik. Tunzamu hayatun nas, kehidupan manusia akan teratur dengan baik, ya. Dan wa yasa'u ba'dhuhum ba'dha,
dan sebagian di antara mereka saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Wal jahlu, sementara kejahilan sababun menjadi sebab al-haraj wa nusyu'ul fitan. Ya, sementara kejahilan itu menjadi penyebab kekacauan dan timbulnya segala macam fitnah. Timbulnya segala macam fitnah dalam kehidupan kita, musibah-musibah, ya. Wa tadahu al-ardu bi ahliha. Ya, yang dipenuhi bumi ini dengan orang-orang yang tidak waras. Bumi ini sudah dihiasi dengan ketidakwarasan kalau sudah tidak lagi ya datang dengan ke majelis ilmu kepada para ulama. Ya. Ini yang harus kita pahami sehingga kita harus berusaha untuk senantiasa berada di majelis ilmu untuk mendapatkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal jahlu, maka kejahilan, kama qala Syafi'i rahimahullah, kama qala syair, sebagaimana penyair mengatakan. Penyair mengatakan, daun, jahlu itu, al-jahlu itu daun yuhliku mithlul maut. Kejahilan itu adalah penyakit, ya, yuhliku, yang bisa mematikan, yang bisa membinasakan. Mithlul maut, seperti kematian. Kejahilan itu seperti kematian yang bisa ya membinasakan. Wal mautu la yu'ti hayatan, dan kematian itu tidak memberikan kehidupan. Orang bodoh itu sama dengan kematian yang tidak memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kematian. Terjebak semua masyarakat, apalagi kalau sudah pemimpin yang melakukan keburukan, dan itu kebodohan, terbodohi masyarakat, dan masyarakat semakin tidak punya lagi semangat hidup. Ya udah diatur kayak gini, apalagi sudah. Dan itu harus kita bongkar, harus kita hilangkan, harus kita berhadapan dengan kezaliman-kezaliman itu yang merupakan kebodohan. Ya. Kadzalika jahil yabdu fi suratil ahya. Begitu juga kejahilan itu ya muncul dalam makhluk-makhluk hidup. Muncul dalam sosok-sosok ya orang-orang yang hidup. Ya. Walakin hayatu la khaira fiha. Tetapi kehidupannya tidak ada kebaikan di dalamnya. Enggak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Kadud yatawaladu minar rammati wala qimatalah. Seperti cacing yang lahir, yang berkembang biak di pasir atau di abu ar-rimmah, ya, wala qimatalah, yang tidak punya nilai baginya. Ya, subhanallah. Ini syair. Naqalas sam'ani. Naqalas sam'ani, seorang ulama Sam'ani menukil ya an ahli ilmi qaulahum, dari para ahli ilmi, dari para ulama, perkataan para ulama dinukil oleh As-Sam'ani. Kata beliau, la da'a a'zamu minal jahli. Tidak ada penyakit yang lebih besar, yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahilan. La da'a a'zamu minal jahli. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kebodohan. Kanker itu penyakit, tapi kebodohan lebih berbahaya daripada kanker. Ya, itu. Wala dawaun a'azzu min dawail jahli. Dan tidak ada obat yang lebih mujarab dibandingkan obat untuk menghilangkan kejahilan, yang lebih aaz, yang lebih baik atau lebih bagus dibandingkan dengan obat untuk menghilangkan kejahilan. Ada enggak obat menghilangkan kejahilan? Obat itu enggak ada. Talabul ilmi itulah obat. Wala tiba aqallu min tabibil jahli. Dan tidak ada dokter yang lebih sedikit dibandingkan dengan dokter untuk menghilangkan kejahilan. Ada enggak dokter yang bisa menghilangkan kejahilan?
Tidak ada, artinya nggak ada yang lebih sedikit dokter dibandingkan dengan dokter kejahilan. Ya, wala shifa ab'ad min shifail jahli, dan tidak ada kesembuhan obat yang lebih baik dari pengobatan kebodohan. Baik, ini sebagai mukaddimah. Silakan, masih banyak lagi tapi cukuplah. Fadhal, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, tapi pembuktian dalam kehidupan sehari-hari tentang kebodohan. Di masa kampanye, saya terus terang saja memperjuangkan salah satu pemimpin, amin. Langsung aja sekarang bukan kampanye. Di sini pun saya orang tahu lah, ikut Kompas, saya saja kita sama-sama. Alhamdulillah berhasil lah. Di atas pasangan 2 dan 3 untuk TPS 44, 45, 46, 47, 48 RW 5, sehingga dideklarasikan namanya Kampung Amin di sini. Sudah dideklarasikan. Yang kedua, saya mencoba menelusuri ke kampung halaman kakak saya, ponakan seorang kepala desa. Saya coba tembus. Jawabannya seperti ini. J, kami itu tidak pernah tersentuh oleh ustaz yang menyampaikan seperti yang disampaikan tentang salah satu pemimpin. Yang kedua, orang ini jawabannya jujur. Rata-rata karena bodoh politik, tidak pernah berpikir politik pemimpin. Yang penting yang bisa memberikan sembako, yang bisa memberikan BLT, apalagi sekarang mau pilpres, kita gencar nih, orang terpenuhi dengan kebutuhan beras dan sebagainya. Itulah di situ terbukti bahwa mereka tidak perlu. Yang kedua, justru yang hanya dikatakan Mas Anies itu orang baik, di sini caleg menyampaikan bohong. Ternyata saya telusuri, Mas Anies tidak pernah terpublikasi kebaikannya, prestasinya, jejak rekam jejaknya di publik, di media. Karena media sudah dikuasai oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Yang dipublikasi adalah incumbent, ya, dan dibuktikan dengan langsung pemberian. Dan disitulah kebodohan mereka. Saya katakan, dampaknya nanti bagaimana dengan sembako dan BLT ini 5 tahun ke depan. Ya, akan penyesalan atau tidak. Kemudian apalagi iming-iming makan gratis dan susu. Kemarin sudah dibahas oleh salah satu dokter rumah sakit, ya, tentang bantuan makan siang dengan kebutuhan uang per tahun 450 triliun, ya, akan berdampak kepada ekonomi APBN kita ini. Sudah dibahas itu. Saya nggak tanggung lagi ngomong. Baik sekali, Pak Ustaz Asep mukadimahnya adalah pemimpin. Yang kedua tentang kebodohan, ini satu paket yang betul-betul yang kita rasakan saat ini. Ya. Namun demikian kita harus akui, secara kuantitas pasti, ya kan, hak pilih cenderung kepada bantuan bansos dan yang lain money politik lah. Tentang kecerdasan, tentang rekam jejak seorang pemimpin yang kita tidak idamkan, itu secara kualitas
orang-orang intelek, orang-orang yang kategori lah sudah tidak tergolong bodoh lagi. Itu mungkin secara presentasi nanti lihat tanggal 30 seandainya diumumkan tetap itu yang sekarang sudah dikumandangkan di mana-mana. Umat Islam kita, dia mau tidak mau, Allah belum memberikan yang terbaik hadapan kita. Contoh umat Islam yang apa? Karena secara data Islam di Indonesia memang unggul. Secara kualitas Islam di Indonesia KTP. Itu kita harus akui. Di sini banyak ustaz coba di kampung. Adakah yang menjelaskan kriteria cara memilih pemimpin? No. Mereka hanya nunggu dengan kesulitan antri beras murah itu yang ditunggu sehingga rakyat akan selamanya tangan di bawah. Bukan perubahan satu rakyat Indonesia menjadi maju dengan berdiri di atas kaki sendiri, artinya dengan kemerdekaan ini merdeka untuk menyampaikan aspirasi, merdeka untuk usaha tanpa ada gangguan sekelompok orang yang punya kepentingan tertentu. Itu aja Pak Ustaz, sebagai curhat saya selama ini saya berjuang secara pribadi. Biar saja itu merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, bentuk jihad di jalan Allah, karena itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, tambahan. Saya pertanyaan. Ayo, pertanyaan. Pertanyaannya, bilang aja, saya ini termasuk bodoh apa enggak? Saatnya kalau berilmu ya kalau menuntut ilmu, dia ngopi. Ya kan, sebelum ngopi dia pulang. Sebelum habis dia pulang. Nah itu termasuk bodoh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya termasuk bodoh? Kalau sebagai sebuah introspeksi diri untuk mengatakan dirinya sendiri, saya termasuk orang bodoh, berarti kita harus belajar. Terus talabul ilmi. Dan memang katanya harus merasa bodoh supaya kita tidak terjebak dalam kemaksiatan. Kesadaran akan kebodohan, kesadaran akan pentingnya ilmu, itulah yang kemudian kita membangkitkan diri kita, semangat kita untuk terus talabul ilmi. Nggak apa-apa ketika kita menanyakan apakah saya termasuk orang bodoh, nggak perlu dijawab ya Anda termasuk di antara yang bodoh, enggak. Tapi justru bertanya pada diri kita, adakah saya termasuk bodoh? Yang ditanyakan pada diri kita dengan kalimat adakah saya termasuk orang bodoh, artinya adakah saya termasuk orang yang suka maksiat kepada Allah? Kan bodoh itu tadi yang kita bahas. Ya, orang yang memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang bodoh. Bermaksiat kepada Allah adalah orang yang bodoh. Jadi sekalipun ayat 1 yang kita pahami lalu kita amalkan, itu orang yang cerdas. Sekalipun kita baca Al-Quran masih belepotan, terus belajar, itulah orang pintar. Orang bodoh itu yang merasa dirinya sudah cukup, yang tidak mau belajar lagi, itulah orang yang bodoh. Tidak memerlukan ilmu, tidak butuh ilmu, orang bodoh. Gitu. Maka bersyukur alhamdulillah Pak Suroso belajar mulai ya semuanya. Ya, belajar terus untuk menghilangkan kebodohan. Terus meningkat ketakwaan kita. Karena sesungguhnya seharusnya antara meningkatnya ilmu akan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ya, meningkatnya ilmu, meningkat pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam amal. Mestinya.
Tapi berapa banyak orang yang bertambah ilmu, bertambah kemaksiatan? Ya. Profesor doktor itu, tapi terjebak dalam kemaksiatan, kejahilan. Sayang, profesor doktor di sisi hukum memutarbalikkan antara yang hak dan yang batil. Itu orang paling bodoh itu. Orang paling bodoh itu. Ya, sama dengan tadi misalnya pertanyaan, ada orang yang ada ta'lim, naik ke atas, ngopi, selesai ngopi pulang. Ya, berarti dia tidak butuh ilmu. Itulah hakikat orang bodoh itu. Ya, hakikat orang yang bodoh tersebut. Ini dicontohkan oleh Pak Haji Agus ya. Apakah itu termasuk bodoh? Itulah yang bodoh. Yang tidak butuh ilmu. Ya, tidak butuh talabul ilmi. Karenanya kita berusaha untuk senantiasa talabul ilmi untuk menghindari dari kebodohan-kebodohan dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Pak Hardi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hati kecilnya itu dia mampu kelebihan seseorang, cuma karena tersandra ya terpaksa. Yang pertama tersandra, kedua ya kekhawatiran jabatan itu. Kalau menurut saya itu yang barangkali yang tidak bisa kita menghirup. Keadaan sekarang ini memang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ayahanda Ali, ya, sahabat Nabi dan juga ponakan Nabi SAW, ya, ayahandanya Abu Thalib, ya, begitu sangat gencar, begitu sangat bersemangat untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW, mendukung. Ya, tapi akhir kehidupannya dia tetap menolak Islam. Kenapa? Karena kedudukan. Dia sebagai pemimpin Quraisy, pengganti kakeknya Nabi SAW, Abu Thalib. Setelah Abdul Muthalib wafat, digantikan oleh pamannya Abu Thalib sebagai pemimpin orang Quraisy. Merasa dirinya sebagai orang yang punya kedudukan dan dieluk-elukkan oleh masyarakatnya. Ya, karena itulah dia menolak yang hak. Sampai-sampai ketika mau wafat, Nabi SAW terus mengingatkan kepada pamannya, ya, tapi tetap menolak, ya, tetap menolak. Ini sama dengan kondisi sekarang, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena hal-hal lainnya, dan mungkin juga perbuatan yang selama ini dilakukannya yang menyimpang, ya udahlah, sekalianlah terjerumus, tersandra, memilih tersandra terus. Padahal sesungguhnya kalau dia mau bertobat kepada Allah, disitulah dia harus mengatakan yang sesujurnya. Kalaupun kemudian disandra, itu soal lain. Sebagai bentuk bertobat kepada Allah, kubukakan semua keburukan-keburukan. Mestinya, supaya tercerahkan rakyat bahwa pemimpin yang hakiki ini dah, sekalipun buruk, dia membuka keburukan semua, termasuk keburukan dirinya. Bentuk ketobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Takut ini, takut itu, takut jabatannya tergeser dan seterusnya, akhirnya menghalalkan segala cara, yang hak dilibas, yang batil didukung. Ini yang terjadi di masyarakat sekarang kita ini. Ya. Ini yang bahaya sekali. Ketika negara kita sudah dalam kondisi ini, dan kita biarkan yang faham dan punya akses untuk merubahnya, tidak bisa merubahnya dan tidak mau merubahnya, maka masyarakat menjadi korban. Dia akan masuk ke dalam jurang yang lebih jauh lagi. Kan korbannya masyarakat.
Korbannya masyarakat. Mereka yang punya akses politik, yang musuh jadi lawan, yang lawan jadi musuh. Hakikatnya dalam politik itu nggak ada yang namanya teman abadi dan tidak ada yang namanya lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu kan? Dan ini yang bisa merusak. Ya, yang bisa merusak. Dan inilah kebodohan. Ya, maka harus kita duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk pencerahan agar kita tidak terjebak dalam kebodohan, ya, dalam segala fenomenanya. Tapi cukup saja bahasan kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sesungguhnya masih bahasan yang lain masih banyak lagi, ini baru sebagian kecil. Ana sudah mengumpulkan materi ini cukup banyak, contoh-contoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa mengambil faidah dari bahasan kita untuk kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kebodohan dengan fenomena-fenomenanya. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah istiqomahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.